Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Wa idza halaqa ra'sahu ba'da dzabhi, ketika orang sudah menggundul kepalanya setelah menyembelih, yang hadyu ketika orang tahallul haji. Jadi kalau kita sholat itu diawali takbiratul ihram, diakhiri salam, itu sholat. Puasa diawali niat, sahur diakhiri berbuka. Kalau haji itu diawali mikot, diawali niat ihram, dan diakhiri dengan melempar jumrah di Mina, yang diakhiri dengan memotong rambut gundul. Kalau laki-laki sunahnya gundul, kalau perempuan sunahnya dipotong pendek. Itu ibaratnya salam ketika sholat. Penutupannya sholat itu salam, penutupannya haji itu cukur. Namanya tahallul atau halqun. Ketika orang sudah mencukur gundul, kalau laki-laki ini, kalau perempuan ya pendek. Faqad istahabba ba'du ulama'in ayam sakannya siyatahu biyadihi halatal halqi. Disunahkan oleh sebagian ulama kita untuk memegang bunbunan. Nasyah itu kepala yang paling atas, bunbunan. Pegang kepalanya, bunbunannya ketika potong gundul. Wa yukabbiru salasan, membaca takbir 3 kali. Ini ada yang mensunahkan, tidak wajib. Kalau salam terus membaca assalamualaikum ketika sholat, itu kan menoleh yang pertama, menoleh kanan itu wajib, menoleh kiri itu sunnah. Nah, ini sunnahnya sebagian ulama mensunahkan kalau selesai mencukur gundul itu takbir. Semayakulu, setelah takbir membaca alhamdulillahi ala ma hadana, alhamdulillahi ala ma an'amana bihi alaina, Allahumma hadihi nasiyati fataqabbal minni wa ghfirli dhunubi wa maghfirli wal muhalliqin wal muqassirin ya wasi'al maghfirah amin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita hidayah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat-nikmat. Dan wahai Allah, inilah junjunan saya. Fataqabbal minni, engkau terimalah dari saya. Wa ghfirli dzunubi, ampuni dosa-dosa saya. Wa maghfirlil muhalliqin wal muqassirin. Wa maghfirli, ya Allah ampuni saya dan orang-orang yang motong gundul, yang cukur gundul dan cukur pendek. Jadi kesunahan mencukur gundul dalam Islam itu hanya ketika selesai haji atau umroh. Di selain itu enggak sunnah. Ada sebagian yang meriwayatkan hadis lemah. Hadis lemah, ada yang mengatakan hadis lemah, ada yang mengatakan asar. Tapi dulu banyak, ada beberapa santri thalabatul ilmu yang mengamalkan itu. Tapi ya hadisnya, dalilnya lemah. Jadi orang yang mencukur gundul selama 40 kali setiap hari Rabu. Jadi setiap Rabu gundul, 40 hari, 40 kali. Itu diberi futuh ilmu. Jadi mudah menerima ilmu. Itu dulu ada yang mengamalkan itu. Tapi hadisnya lemah. Kalau yang sahih, yang disepakati oleh ulama, yaitu cukur gundul setelah ihram, setelah umroh ataupun setelah
haji. Ini termasuk bagian dari rukunnya haji, yang haji termasuk dari rukun Islam. Ya wasi'al maghfirati, amin, wahai Allah zat yang luas sekali ampunannya, amin. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, orang ketika sholat itu baca aminnya itu, makmum itu pelan, karena Al-Quran perintah ud'uwaha tadarruan wa khufyatan. Ketika Nabi Musa berdoa itu Allah mengijabah, terus Allah berfirman ustujibat da'watukuma, sudah diijabah doa kalian berdua. Padahal yang berdoa Nabi Musa dalam Al-Quran, tapi Allah mengatakan kalian berdua, karena Nabi Musa itu doa, Nabi Harun mengaminkan. Makanya Allah mengatakan, berfirman ustujibat da'watukuma, sudah diijabah doa kalian berdua. Itu menurut Abu Hanifah. Jadi kalau daerah-daerah yang mengikuti mazhab Abu Hanifah seperti daerah India, Pakistan, anak benua India, Bangladesh, Turki, Afghanistan, Asia Tengah itu, Kyrgyzstan, Uzbekistan, dan negara Balkan, itu banyak yang madhabnya Hanafi. Jadi kalau sholat jamaah ketika imam waladhdallin itu baca aminnya pelan, nggak ada suara keras. Tapi menurut jumhur ulama, mayoritas ulama selain Hanafi, yaitu Maliki, Hambali, dan Imam Syafi'i, Imamuna, itu semuanya sepakat membaca aminnya keras, karena ada riwayat dalam hadis Nabi mengangkat suaranya ketika membaca amin. Dan sahabat meriwayatkan fayar ta'ijal masjid itu sampai bergetar saking aminnya keras semua. Dan ada seorang sahabiah perempuan meriwayatkan, kami dari barisan perempuan mendengar suaranya. Nah, ini yang dipakai oleh tiga madhab, bahwa membaca amin itu keras. Tapi juga dalam hadis bersabda, ketika kalian mendengar imam membaca waladhdallin faqulu amin, katakan amin, barang siapa yang aminnya bersama dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosanya. Jadi ketika imam sholat selesai membaca amin, selesai membaca waladhdallin, itu kalau makmumnya baca aminnya bareng dengan imam, maka malaikat ikut mengaminkan. Kalau enggak ikut baca amin, ya enggak dapat doanya malaikat. Ini termasuk amin itu salah satu ibadah kaum muslimin yang kompak, yang membuat iri orang-orang Yahudi. Jadi semua dalam sholat itu enggak boleh bareng dengan imam. Kalau membarengi imam, bersamaan dengan imam, hukumnya makruh, bisa haram. Takbir bareng imam, takbir ihram haram, karena nggak sah sholat kalau takbir bareng imam. Bareng rukuk, bareng sujud, itu makruh, menghilangkan fadilah 27. Tapi khusus amin, ini sunnah bareng, khusus amin, hanya amin yang sunnah bareng dengan makmum, imam dan makmum. Wa idza faragha minal halqi kabbara, setelah selesai dari mencukur gundul, kalau zaman dulu ya saling mencukur antara jamaah umroh, jamaah haji itu saling mencukur zaman dulu, bawa gunting mungkin atau bawa alat potong. Kalau orangnya itu sudah gundul, itu sunnah tetap menggerakkan musa itu alat potong yang bukan seperti apa jenis mengerik, itu yang bukan seperti gunting, bukan gunting yang buat ngerik orang gunung, cuma menggerakkan tok, ini sebagai simbol kalau orangnya sudah nggak punya rambut, sudah gundul orangnya, nggak ada yang bisa dipotong lagi. Tapi tetap sunnah menggerakkan itu. Kalau zaman sekarang, zaman sudah maju, itu di kiri kanan Masjidil Haram, depan belakang lengkap semua, ada tukang cukur, tinggal milih, bayar 10
10 real biasanya. Wa idza faragha minal haqi kabbara, setelah selesai motong gundul terus baca takbir wa qala alhamdulillahilladzi qadha anna nusukana, segala puji bagi Allah yang telah menyelesaikan semua ibadah nusuk kami, rukun-rukunnya haji. Kalau sholat ada rukun, ada ruku, ada sujud, ada tasyahud. Kalau orang haji ada tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i, ada Arafah, wukuf. Nah, terakhir itu halq, memotong gundul itu. Selesai berarti sudah. Wa huma zidna imanan wa yaqinan wa auna. Ya Allah, tambahkan kepada kami keimanan, keyakinan dan pertolongan. Jadi ada riwayat dari Imam Abu Hanifah. Beliau itu dulu pernah diajari seorang tukang apa itu? Bekam, hajam, tukang bekam. Yang tukang bekam ini pernah melihat seorang ulama dari salaf, dari tabi'in, yaitu Imam Atha bin Abi Robah. Yaitu Abu Hanifah mau motong rambutnya setelah selesai nusuk, terus diajari setelah itu takbir. Setelah selesai dicukur gundul takbir, diperintahkan oleh tukang hajam ini, tukang bekam ini, sholli rakaatain, sholat dulu 2 rakaat. Jadi selesai gundul sholat 2 rakaat, sholat sunnah tapi ini bukan sholat wajib. Terus ini Abu Hanifah penasaran, orang tukang bekam kok ngajari seperti itu, ngajari baca takbir, ngajari sholat 2 rakaat setelah gundul ini. Ditanya oleh Imam Abu Hanifah ini, min aina laka ma amartani bi, kamu itu dapat dari mana riwayat ini? Qala ra'aitu Atha bin Abi Rabah yaf'alu hadza. Jadi dulu itu ada 7 ahli fikih zaman salafun sholihin, disebut fuqaha is-sab'ah. Kalau zaman sahabat ada khulafaur rasyidin, ada fuqaha is-sab'ah, ahli fikih yang 7. Ada ahli sufi as-samaniyah, ahli sufi yang 8. Saya dapat dari guru saya, kalau ingin cepat futuh, kebuka ilmu, jadi mudah menerima ilmu, mudah paham pelajaran, mudah paham ngajinya, itu mudah paham. Ada orang ngaji nggak paham-paham, ngaji bertahun-tahun nggak ada peningkatan. Itu supaya cepat futuh namanya, kebuka akalnya, kebuka pemahaman fikihnya. Itu kalau setelah sholat kirim Fatihah untuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ilal asyrah al mubasysyarina bil jannah. Terus ila fuqaha is-sab'ah, ahli fikih yang 7 orang zaman tabi'in. Yang ketiga ila ahli sufi as-samaniyah, ahli sufi yang 8. Saya semenjak dengar itu riwayat sampai sekarang saya nggak tinggalkan baca Fatihah. Al-Fatihah hadrati Nabi Muhammad SAW, wa ilal asyrah al mubasysyarina bil jannah, wa ila fuqaha is-sab'ah, wa ila ahli sufi as-samaniyah. Al-Fatihah. Fatihah. Jadi sebaiknya diamalkan seperti itu setelah sholat, setelah setiap sholat, setelah doa sholat. Waghfir lana wa li abaina wa ummahatina wal muslimin ajmain. Ya Allah, ampuni bagi kami, bagi ayah-ayah, kakek-kakek kami. Aba itu jamak. Ummahatina, ibu-ibu kami, nenek-nenek kami sampai ke atas semuanya. Wal muslimin ajmain, dan semua orang Islam semuanya. Faslun fil azkaril mustahabati bimina wa alam.